이현이가? 호경, 너 마지막 점 다 맞췄네? 미안해. 나 너무 무서워. 나한테 특별히 전화기 등급이었다. Lalu cerita drama Korea EXO Return of Gangster dilanjutkan saat Heon dapat telepon dari Mi Kyung buat nemuin di parkiran. Gak pakai basa-basi, Mi Kyung langsung nyeritain asal mula Heon jadi dilaporin. Rupanya Mi Kyung nyuruh komplotan pembuli itu bikin laporan ke kantor polisi. Kalau para pembuli itu berhasil bikin Heon masuk penjara, Mi Kyung janji bakal ngebiayain semua kebutuhan para pembuli itu sampai mati. Lalu Mi Kyung ngasih ngancam ke Heon buat nurut perintahnya yang mau ngirim Heon ke luar negeri. Kalau Heon gak nurut, dia harus siap bakal dipenjara seumur hidup. Heon pun gak bisa ngehentiin rencana Mi Kyung, soalnya sekarang Mi Kyung udah punya backingan gangster yang lebih kuat dari Dungso. Scene berganti ke Se-kyung yang pamit mau berangkat sekolah. Meong Hyun bilang ke Se-kyung mulai hari ini bakal diantar sama pak supir dan juga Se-kyung harus benerin dirinya biar lebih baik lagi. Baru keluar dari rumah, Jae-hon udah duluan nyampe dan mereka berangkat ke sekolah bareng. Sampai di sekolah, Jae-hon ngajak Se-kyung masuk ke kelasnya. Mulai hari ini, Se-kyung bakal sekelas sama Jae-hon hasil dari rapat pak kepala sekolah dan komite kekerasan buat misahin Se-kyung sama Heon. Se-kyung kaget banget yang udah gak masuk seminggu tiba-tiba pindah kelas. Sementara itu Heon di kelasnya ngeliat komplotan para pembuli gak ada. Dia langsung nelfonin. Sayangnya gak ada nerima telepon dari Heon. Semua teman-teman di kelasnya ngelirik sinis ke arah Heon. Tapi beda banget sama trio Chechan. Trio Chechan malah ngajak Heon main tebak-tebakan. Mereka pun bilang gak akan ngejauhin Heon gara-gara Se-kyung udah pindah kelas. Mereka juga rela ngajarin Heon belajar. 킹정. 다들 고맙다. Heon senang banget ternyata trio Chechan masih nganggep dirinya teman. Loh. Se-kyung tiba-tiba balik ke kelas lamanya, bikin semua temannya kaget. Heon langsung nanyain kenapa Se-kyung bisa ngebatalin pindah kelas. Se-kyung bilang kalau dia abis nemuin kepala sekolah buat ngebatalin. Kan kenyataannya kamu nggak salah. Lalu Jaemin tiba-tiba masuk ke kelas. Dia bilang ke Heon kalau sebenarnya Heon dicari sama polisi. 병철이 덕준이 새끼가 학부모를 고소했다며. 이현이가? Langsung aja Jaemin dibawa ke lapangan. Heon yang agak panik ingin tahu Jaemin dapat informasi dari siapa. Jaemin bilang dia dengar dari obrolan komplotan pembuli. Pastinya mereka nggak akan masuk kelas, takut diapa-apain sama Heon. Se-kyung juga ikut nimbrung. Dia merasa heran kenapa Heon yang dibully tapi malah Heon yang dilaporin ke polisi. Ya udah, daripada situasi makin gak karuan, Heon nyuruh Jaemin dan Se-kyung masuk kelas. Sementara dirinya bakal datengin tempat persembunyian komplotan pembuli. Sesampainya di tempat persembunyiannya, Heon ngancam ke para pembuli buat nyabut laporan ke polisi. Soalnya udah jelas-jelas Heon yang jadi korban bully dan sebenarnya kalian semua tuh kena jebak dari Mi Kyung. Kalau kalian gak nurut perintahku, aku bakal ngebalas 10.000 kali lipat lebih ngeri lagi. Setelah Heon pergi, para pembuli itu bukannya nurut, mereka yang gila sama uang, takut dong kalau Mi Kyung gak jadi sugar mami mereka lagi. Akhirnya mereka semua punya rencana buat nelfon Jaemin. Hanya Jaemin lah satu-satunya orang yang bisa dimintain tolong memihak ke para komplotan pembuli ini. Lalu mereka semua nemuin Jaemin buat bikin laporan pembulian ke polisi. Tapi Jaemin bilang kalau itu butuh bukti medis korban bully. Lagi pula Heon udah lama gak mukulin kalian. Byung-chul rupanya ngejebak Jaemin. Kemarin kan Jaemin mukulin kita. Nah, catatan medis itu yang bakal jadi bukti. Jaemin gak rela lah ditumbalin. Tapi dia baru inget awal mula dialah yang pertama kali ngebully Heon. Lalu nyuruh Heon nyuri barang buat beli barang mewah, nyuri alkohol, yang mana kalau Heon gak nurut Jaemin pasti mukulin. Aduh, Jaemin skakmat, ini mau ngebela Heon ataupun ngebela komplotannya juga tetap aja gitu kan si Jaemin ini bakal dipenjara. Diperlihatkan kembali ke Heon, dia lagi ngelaporin kasus pembuliannya ke pak polisi sambil ngasih bukti rekaman yang diposting di internet. Sialnya rekaman itu udah dihapus. Pak polisi ngasih saran ke Heon buat bawa temannya yang jadi saksi. Sepulang dari kantor polisi, Heon ngajak ketemu Dongso dan Jongchul. Heon minta tolong ke mereka berdua buat cariin Mi Kyung yang akan dia laporin ke ayahnya. Dia nyebar fitnah di sekolah yang bilang kalau Heon itu ngebully, padahal dirinya sendiri yang menjadi korban bully. Udah mah mau UTS tambah-tambah ada masalah konyol gitu kan kayak gini. Lalu mereka berdua yang emosi langsung nurut sama perintah Heon. Sementara itu Jaemin di rumahnya lagi tengkar sama adiknya yang mau minggat. Tapi bodoh amat lah ya, terserah, aku juga mumet gitu kan sama masalah sendiri. Jaemin dibikin bingung antara jadi saksi buat Heon atau mihak ke komplotan
urusannya. Soalnya sama-sama jatuhnya bakal di penjara. Hidup Jaemin langsung gak tenang. Dia ragu-ragu mau ngomong sama Heon tapi takut. Sepulang sekolah, Heon dapat kabar dari Dongso kalau bos Chilsung udah kembali. Bos Chilsung langsung hubungin para mantan bos gangster buat nolongin Heon. Walaupun kasus cari Mikyung bakal sulit, tapi Dongso dan Jongchul bakal kerja keras tolongin Heon. Singkat cerita, keesokan harinya UTS pun dimulai. Kayak biasa, Sekyung lagi mimpin koreksi soal bareng-bareng. Dan salah satu dari mereka terkejut lihat Heon bisa jawab soal matematika benar semua. 송영, 너 마지막 장 다 맞췄네? 대박. Setelah itu Sekyung nyuruh teman-temannya buat pulang. Trio Chechan ngajak Heon buat makan tteokbokki bareng. Tapi Heon jawab kalau dirinya nggak bisa. Soalnya saat ini Heon ada perlu. Padahal mah dia mau ke kantor polisi buat ngurus sidangnya. Nggak lama cewek cantik yang pinter bernama Choi Seol He manggil Heon buat makan tteokbokki bareng. Ya kan tadi Heon bilang nggak bisa, kenapa malah ngajak lagi, cok? Tapi Heon malah jadi dicie-ciein sama teman-temannya. Nah, sepulang sekolah Heon datengin Pak Polisi lagi. Dia heran kok bisa cepet banget sidangnya, padahal baru kemarin dilaporinnya. Ternyata itu semua ulah dari Myung Hyun yang maksa para jaksa buat cepet-cepet masukin Heon ke penjara. Sekyung jelas marah banget. Myung Hyun seenaknya ngelaporin Heon padahal Heon korban bully. Lagi pula Sekyung bukan korban bully dari Heon. Myung Hyun marah banget sampai ngancam ke Sekyung yang berani ngelawan. Pokoknya nggak mau tahu Heon harus masuk penjara biar nggak bisa sekolah. Sekyung yang khawatir banget langsung nemuin Jaemin yang lagi kerja di warung. Sekyung minta Jaemin buat jadi saksi untuk Heon, tapi Jaemin gak mau. Kalau jadi saksi udah pasti dia sendiri malah kena hukuman padahal bentar lagi mau lulus sekolah. Sekyung marah banget denger jawaban Jaemin yang egois. Padahal Heon yang sering dibully aja gak ngelaporin ke polisi. Sekyung sampai maksa Jaemin buat jadi saksi. Malam harinya Jaemin ngajak Heon ketemuan. Jaemin terus terang gak mau jadi saksi di persidangan. Lah siapa juga yang minta kamu jadi saksi, kata Heon. Jaemin ngasih tahu kalau dirinya satu-satunya saksi yang bisa nolongin Heon biar nggak dipenjara. Jaemin minta maaf banget sampai berlutut gara-gara bikin Heon kemungkinan nggak bisa lanjut sekolah. 미안해. 나 너무 무서워. Heon gak ambil pusing. Bagi dia masalah yang besar ini harus diurus tanpa nyalahin orang lain. Heon berharap Jaemin berubah jadi orang yang lebih baik biar nantinya bisa jadi manusia yang berguna. Nah, selesai nemuin Jaemin, Heon yang lagi nungguin Min Seo di rumah sakit dapat telepon dari Sekyung. Dia bilang mau jadi saksi di persidangan Heon. Lagi pula Sekyung emang faktanya ngeliat Heon dibully. Sekyung pun gak peduli sama ancaman dari Myung Hyun berkat bantuan Heon. Nah, malam harinya bos Chilsung jenguk Min Seo. Bos Chilsung bilang kalau dia kakaknya ayah Heon yaitu Kim Dekpal. Min Seo jelas gak percaya lah, nganggep bos Chilsung ngelantur. Tapi bos Chilsung masih tahu kalau Min Seo baru aja rehab dari ketergantungan narkoboy. Bahkan Heon bela-belain ngelindungin Min Seo. Jadi tolong kamu urus Heon yang benar. Kalau kamu gak bisa bakal kehilangan anak kesayanganmu. Keesokan harinya, Heon ngeliat Min Seo udah sadar dan kelihatan udah lebih baik dari kemarin-kemarin. Aura-aura cecannya itu udah keluar lagi. Heon ngerasa senang. Ia pun mau sekalian pamit sebentar ke Min Seo buat ikut sidang. Min Seo cemburu ngeliat Heon sekarang kelihatan makin suspek, pasti lagi deket sama cewek ya. Soalnya ayah kamu si Bae Cheolmin dulu ngedadak ikut olahraga pas lagi deket sama penyihir. Heon bingung siapa itu penyihir. Min Seo ngasih tahu kalau penyihir yang dimaksud itu adalah Mikyung. Dulu Bae Cheo rajin olahraga pas lagi PDKT sama Mikyung, bahkan rela beliin apartemen baru. Heon yang kaget langsung nanyain lokasi apartemen Mikyung. Lalu gak lama Heon nyuruh Dongso dan Jongchul buat nangkep Mikyung di apartemennya, sekalian nangkep Byongchul dan juga Dojin. Kita sekarang diliatin ke Jaemin yang perlahan mulai ngerubah kebiasaan hidupnya jadi lebih rajin, beres-beresin rumah dan masak. Lalu Jaemin nelpon Byongchul ngasih tahu kalau dia mau jadi saksi buat Heon. Dia pun cus berangkat sambil nempelin pesan buat adiknya. 들어오면 밥 먹고 샤워해. 앞으로는 집에서 자. Sesampainya Heon dan Sekyung di kantor jaksa, di sana ada komplotan para pembuli. Myung Hyun yang ngusir Heon dan juga Jaemin. Heon marah soalnya sudah nyuruh Jaemin buat sekolah aja, gak usah datang ke sidang. Lagi pula Heon gak akan numbalin Jaemin juga. Tapi Jaemin bilang kalau dia sebenarnya bikin rencana buat nusuk dari belakang. Byongchul udah senyum-senyum GR, dikira Jaemin bakal ngebela komplotannya. Taunya si Jaemin tiba-tiba
Jaemin ngelempar tas yang isinya tablet video Heon dibully. Para komplotan itu nggak terima. Mereka semua terlibat baku hantam brutal, cetat, cetut, dan si culun Sekyung juga ikut mukul yang bikin Myung Hyun marah ngajak keluar dari ruangannya. Hyun yang berhasil ngambil tablet hampir saja mau kena pukul dari Byung Chul. Untungnya Hyun sigap nendang. Para petugas jaksa dan keamanan datang. Hyun langsung nyodorin tablet yang isinya video dirinya dibully. Jaemin pun ngaku kalau dia pelakunya yang ngebully Hyun sampai Hyun loncat dari jembatan. Hyun kaget banget kenapa Jaemin mau ngakuin kesalahannya. Jaemin ngejawab hanya dia seorang yang bisa nolongin Hyun. Jaemin tahu di tablet masih kesimpan semua video pembuliannya. Jiji juga lihat Byung Chul sombong banget seolah-olah sok jagoan. Pokoknya aku gak mau kamu di penjara. Ini semua kan salah kita. Setelah itu Jaemin dan komplotannya masuk ke dalam mobil napi. Di dalam mobil para komplotan itu ngerasa panik. Mereka udah dijebak sama Mikyung yang gak bisa nolongin, apalagi sekarang pengacara mereka udah kabur, ditambah Mikyung gak bisa ditelepon. Byung Chul benar-benar marah. Dia bakal balas dendam ke Hyun pas udah keluar dari penjara. Jaemin minta mereka semua gak usah sosokan mau balas dendam ke Hyun. Kalau nekat udah pasti kalian bakal mati. Lalu Jaemin ngeliat sosok Hyun yang dulu ngedatengin dia. Jaemin ngeliat sosok Hyun yang asli muncul di hadapannya. Gak pakai lama, Jaemin langsung minta maaf gara-gara ngebully Hyun sampai bundir. 미안해. Sementara itu di halaman kantor jaksa, Myung Hyun dan Sekyung debat. Myung Hyun gak suka ngeliat Sekyung yang ngebelain Hyun. Sebagai hukumannya, Sekyung harus pindah sekolah, tapi Sekyung ngejawab yang harusnya minta maaf itu Myung Hyun ke Hyun. Kalau aku pindah sekolah lain, aku bakal berhenti sekolah. Myung Hyun marah banget, ngancam bakal ninggalin Sekyung. Tapi Sekyung ngejawab lagi, walaupun Myung Hyun bakal ninggalin Sekyung, tapi Sekyung sendiri gak akan ninggalin Myung Hyun. Sekarang kita diperlihatkan kembali ke Hyun yang datang ke rumah sakit. Taunya dia dipanggil sama para anggota geng Chilsung. Hyun ngerasa seneng lihat bos Chilsung udah sehat. Dia langsung ngedumel gara-gara bos Chilsung sempat ngilang, bahkan Hyun tahu semua rahasia bosnya. Pastinya bos Chilsung ngerasa ada sesuatu ini sebenarnya dari Hyun. Ya udah, sini duduk kita ngobrol berdua. Bos Chilsung nyeritain waktu itu dia dioperasi sampai takut berantem. Makanya aku cepat-cepat warisin geng ini ke Dekpal. Kata Hyun, bos Chilsung harus ngerelain gengnya sama kepergian Dekpal. Tapi bos Chilsung ngerasa heran sama Hyun kayak ada mirip-miripnya sama Dekpal. Sampai waktu itu bos Chilsung datang ke kuil buat berdoa. Dan gak lama dimimpiin kalau Hyun yang sekarang tuh sebenarnya arwah Dekpal. Hyun yakin bos Chilsung tahu kalau dirinya Dekpal dan mulai ngejelasin kalau itu benar. Dan sekarang dia ditugasin buat pindah ke badan anak kecil buat ngelindungin. Bos Chilsung senang banget sampai nangis. Ternyata Dekpal masih ada. Walaupun Hyun di SMA-nya masih bodoh berada di ranking terakhir, tapi bagi bos Chilsung Dekpal selalu ranking ke-1 yang terbaik. 나한테 특별히 전화기 등급이었다. Bos Chilsung pun pergi. Dia nyuruh Dongso dan Jongchul buat jadi ajudan Dekpal alias Hyun. Lalu Hyun masuk kamar Minseo. Dia dapat kabar dari dokter kalau Minseo udah boleh pulang. Pembantunya khawatir kalau pulang malah bakal kayak dulu lagi gara-gara kelakuan Mikyung. Tapi Hyun bilang kalau mereka nggak usah khawatir, soalnya Hyun sendiri mau ngeberesin si jalan Mikyung ini. Pas lagi tunggu taksi, Hyun minta Minseo buat jaga diri baik-baik dulu. Hyun masih ada perlu buat nemuin Mikyung. Langsung nih Hyun sama Dongso dan juga Jongsul cus lah ke tempat Mikyung. Mereka dapat info kalau Mikyung ada di bandara buat melarikan diri ke Berlin sekalian nemuin pimpinan OK Contraction Bae Chol-min alias ayah Hyun. Sedangkan di bandara, Mikyung lagi nguping obrolan Cheol-min yang ngobrol sama para petinggi perusahaan. Dia pun langsung nelfon pengacara yang tadinya mau nolongin. Tapi sayangnya pengacara itu nolak yang bikin Mikyung gelisah soalnya pasti dia bakal dipenjara. Gak lama, Mikyung ngeliat Hyun dan geng Dongso lagi berhadapan sama Cheol-min. Si Mikyung yang ketakutan malah lari bejirlah, tapi pas Mikyung mau kabur dia malah keciduk sama Hyun. Lalu Hyun narik Mikyung ke dalam restoran buat ngobrol sama Cheol. Cheol takjub lihat penampilan Hyun yang berubah. Padahal 5 tahun lalu tampilan Hyun kayak orang yang gak keurus. Hyun ngasih tahu ke Cheol kalau selama ini Mikyung ngasih narkoboy ke Minseo biar cepat meninggal. Maksudnya itu biar gantiin Minseo buat jadi istri sahnya Cheol. Parahnya lagi, Mikyung malah ngelaporin Hyun ke polisi yang dituduh ngebully
teman-temannya dan nyawa gangster buat nyulik Min-seo. Mi-kyung ngebentak omongan Haeyeon yang menganggap Haeyeon adalah pembohong. Mi-kyung sampai ngemis-ngemis sambil marah. Jelaslah Cheol tahu kalau Mi-kyung itu sampai segitunya berarti benar. Mi-kyung pun berlutut biar Cheol maafin. Tapi Haeyeon marah banget dan dia nyuruh Mi-kyung buat berlutut. Haeyeon ngambil air obat biar Mi-kyung kapok. Dia pun nyuruh Mi-kyung buat berhenti buat ngusik Min-seo dan dirinya. Kalau masih nekat bakal Haeyeon kubur hidup-hidup pakai semen. Cheol merasa kagum dari keberanian Haeyeon. Sebagai gantinya dia bakal daftarin Haeyeon sebagai anak sahnya. Tapi Haeyeon tetap gak mau dan milih pergi nemuin Dongso dan Jongchul. Haeyeon bilang kalau masalah ini udah selesai. Jadi kalian bisa pergi, aku mau jalan-jalan dulu. Langsung saja Dongso keingatan sama kejadian-kejadian yang berkaitan sama Dekbal. 너희 들어가라. 나 한 바퀴 돌려 들어가. Haeyeon yang lagi nyantai di halte tiba-tiba dia didatangin sama Haeyeon yang asli seolah-olah berterima kasih ke Dekbal yang udah ngerubah masa depannya. Dekbal minta Haeyeon kembali ke tubuhnya yang asli buat ngejalanin hidupnya. Keesokan harinya Haeyeon kembali masuk sekolah. Trio Chechan benar-benar kangen banget gak ketemu sama Haeyeon. Lalu Jaehon lagi lihat-lihat mading kalau komplotan pembuli itu udah dikeluarin dari sekolah. Gak lama Haeyeon dateng. Jaehon hanya ngelirik-lirik terus weh pergi gitu aja. Haeyeon minta Jaehon buat minta maaf ke dia. Jaehon pun ngasih alasan kalau sebenarnya udah lama mau minta maaf ke Haeyeon tapi canggung. Ya udah, akhirnya Jaehon pun minta maaf. Dia bilang pengen temenan sama Haeyeon. Tapi kata Haeyeon, mimpi kau jalang. Lanjut, malam harinya Haeyeon ngajak Seolhae buat dinner. Dan belum juga mulai makan, Seolhae langsung nyeritain perasaannya yang suka sama Haeyeon. Anjing, kok bisa ya cewek cantik yang nembak? Kan Aing juga ingin gitu kan kayak begitu. Tapi ya doang itu semua, Haeyeon minta Seolhae sabar nunggu jawabannya 2 hari. Keesokan harinya diperlihatkan Sekyung lagi makan pagi. Dia bilang ke Myunghyun kalau sebenarnya Sekyung kerja part time. Myunghyun lagi-lagi marah ngelarang Sekyung kerja dan lagi-lagi ngelarang Sekyung temenan sama manusia hina. Sekyung jawab tujuan sebenarnya kerja paruh waktu pengen punya kemandirian finansial dan juga teman manusia hina itu punya namanya Song Yi Haeyeon. Lalu Sekyung pun pamit buat berangkat kerja. Sesampainya di tempat kerja, Sekyung didatangin sama Jaehon. Jaehon minta maaf ke Sekyung yang sering manfaatin dirinya. Yah, Sekyung sih nggak peduli gitu kan, tapi dia dibuat panik pas Jaehon bilang kalau Haeyeon bakal pindah sekolah. Gak pakai basa-basi, banyak bacot, Sekyung langsung lari nemuin Haeyeon. Sekyung ngeduga kalau Haeyeon yang asli udah kembali, tapi rupanya Haeyeon mau ngasih tahu apa yang sebenarnya terjadi. Haeyeon ngebawa Sekyung ke tempat terakhirnya Dekbal. Awal mula kejadian ini dari Dekbal yang mau nyelamatin Haeyeon bunuh diri. Tapi pas kejadian, arwah Dekbal malah pindah ke badan Haeyeon. Gak lama, Haeyeon yang asli datang meluk Sekyung. Sekyung minta maaf gara-gara dia nggak mau bantuin beresin masalah pembulian oleh komplotannya si Jaemin untuk ngelapor ke Myunghyun yang jadi jaksa. Haeyeon yang putus asa milih loncat dari jembatan. Alasan Sekyung nggak bisa ngabulin permintaan Haeyeon soalnya Sekyung sendiri takut banget sama Myunghyun. Setelah itu, Haeyeon ketemu sama Dongso dan juga Jongchul. Mereka bertiga langsung cus buat minum soju. Dongso kesel kenapa nggak dari dulu arwah Dekbal tuh ada di dalam tubuh Haeyeon. Tapi intinya Dongso senang kembali jadi anak buahnya Dekbal walaupun terjebak di dalam tubuh anak kecil. Setelah itu Haeyeon balik lagi nemuin Haeyeon yang asli. Di sini Haeyeon asli pamitan soalnya sekarang dia mau pergi ke alam lain. Jadinya arwah Dekbal menetap di dalam tubuh Haeyeon. Goodbye Haeyeon yang asli. Waktu berjalan begitu cepat banget sampai nggak kerasa sekarang Sekyung dan Haeyeon udah menjadi mahasiswa. Sekyung kaget, loh kok ada di sini? Haeyeon bilang kalau kita sekampus bahkan satu kelas. Dan ikan hiu makan tomat maksud aing tamat.